Selamat malam, Bapak-Bapak. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka atas tewasnya, atas meninggal dunianya 17 orang dalam musibah ini. Dan Pak Junanta sebagai korban selamat, terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara bersama dengan Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Saya ke Pak Junanta dulu. Pak Junanta, mohon maaf saya harus bertanya karena mengingatkan peristiwa yang tentu saja membekas di Pak Junanta. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Longsor itu bagaimana ceritanya, Pak Junanta? Longsor tahu saya cuma ada begitu aja. Saya juga kaget. Posisi saya di dalam beko, terus longsor. Pak Junanta, mohon maaf karena suaranya kurang terdengar. Kita perbaiki dulu ya Pak ya sambungan komunikasinya. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, kalau tadi Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi bilang bahwa sudah pernah diingatkan sebenarnya soal tambang ini. Bagaimana kalau dari sejauh ini Anda sebagai Kepala SDM sudah mengingatkan tambang itu, tapi apa yang terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan kami keluarga besar Dinas SDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang tentunya ini sudah bisa kita prediksi sebetulnya begitu kan ya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Itu yang pertama. Amin. Jadi tahun 2020 Kopontren Al-Zariyah ini mendapatkan izin, ya izin usaha pertambangan operasi produksi untuk 5 tahun ke depan yang selesainya tahun 2025. Oh, oke. Nah, ya kemudian ya artinya dia berizin. Nah kemudian beberapa kali kami itu terus memberikan peringatan begitu ya atas kegiatan yang dilakukan di lapangan begitu ya. Nah terakhir bulan Maret kami berikan surat peringatan, bulan Maret 2025 kami berikan peringatan, bulan Februarinya itu sudah dilakukan polis lain begitu ya karena ada kejadian longsor begitu oleh Ibu Kapolres begitu. Oh, sempat terjadi longsor juga sebelumnya ya Pak Bambang ya? Ya betul, sempat karena memang kami menduga begitu ya. Ini ada sebuah kesalahan metode penambangannya begitu kan ya. Nah, bulan Maret terakhir kami ingatkan ya, tanggal 20-an begitu. Diingatkan untuk dirubah metode kerja begitu kan ya. Tetapi rupanya abai begitu ya. Terjadilah insiden di hari Jumat kemarin begitu. Oke. Nah, kalau sebelumnya karena sudah pernah terjadi ini ya, saya tanya ke Pak Junanta. Pak Junanta, Bapak pernah mengalami juga longsor pada tadi kisaran Februari itu? Pak Junanta sudah bisa mendengar suara saya sekarang? Iya. Ya, Bapak betul pernah mengalami longsor juga sebelumnya di sana? Longsor waktu bulan berapa? Januari sampai Februari itu. Awal tahun Februari ya, seperti yang tadi Pak Bambang bilang. Kalau Pak Junanta, maaf, kerjanya di sana apa Pak? Sebagai apa? Sebagai salah satunya adalah diskon operator ekskavator. Oh, oke. Nah, waktu itu Bapak dapat pekerjaan dari mana? Diajak atau gimana? Ya, ada yang ngajak di situ. Oke. Sejak kapan Pak sudah bekerja di sana? Tahun 2018-an kalau nggak salah. Oh, sudah cukup lama di sana ya Pak ya? Ya. Pada saat kemarin kejadian itu seperti apa Pak? Maaf saya harus bertanya karena ini pasti momennya berat untuk Bapak. Tapi Pak Junanta bisa bercerita bagaimana saat itu terjadinya longsor? Kalau terjadinya sih nggak persis, soalnya saya sedang fokus ngeloading ya, dimuat itu material ke bak mobil. Ya. Bapak ada yang bilang awas gitu kan. Cuman saya nengok, longsor. Saya panik keluar dari beko terus langsung lari gitu aja, lihat teman-teman udah nggak pada semua.
Oke. Langsung shock, udah nggak ingat apa-apa. Oh, nggak ingat apa. Bapak waktu itu dibantu siapa Pak untuk menyelamatkan diri pada saat itu? Karena kan kejadiannya cepet ya tadi pas Pak Junanta menyatakan. Iya, itu saya sendiri. Soalnya panik, takut ada susulan lagi kan. Iya, Saya iya. keluar sendiri, loncat, langsung ke depan. Lihat teman-teman udah nggak ada semua. Dan di situ langsung shock, saya udah nggak ingat apa. Waktu itu Bapak ada dengan berapa orang seingat Bapak, seingat Pak Junanta? Ada berapa orang rekan-rekan Bapak di sana? Kalau rekan-rekan Eksa sih cuma 4 orang. Cuman kalau yang kuli-kuli yang lainnya kan nggak tahu. Iya. Soalnya posisinya nggak kelihatan. Iya. Tapi yang selamat hanya Bapak ya pada saat itu? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih ada kesempatan Pak Junanta waktu itu menyelamatkan diri. Sekarang kondisinya juga baik-baik Pak, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luka ringan dikit tuh. Nggak apa-apa. Masih ada luka. Pak Bambang, lalu kalau sekarang kan kondisinya ditutup. Karena sudah diingatkan terjadi lagi longsor, metodenya tadi juga diperingatkan bahwa tidak sesuai dengan semestinya. Bagaimana tapi nasib warga di sekitar sana, Pak Bambang, yang biasa menggantungkan pekerjaannya di sana, Pak, di tambang itu? Oke, jadi gini Mbak Friska ya. Kalau misalkan kita analogikan sebuah bukit yang namanya Gunung Kuda itu ada 4 izin di sana. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur ya. Jadi ada 3 izin termasuk Al-Zariyah yang kejadian longsor itu untuk operasi produksi atau eksploitasi. Dan kemudian ada 1 lagi izin usaha pertambangan eksplorasi. Oke. Dan ya betul. Jadi Eksplorasi. pasca kejadian hari Jumat, begitu saya langsung mengeluarkan surat penghentian sementara, tidak boleh beraktivitas kepada semua yang ada di sana. 4 izin yang ada di sana. Kemudian malam harinya setelah tim investigasi dari pemerintah provinsi yang terdiri dari unsur lingkungan hidup, kemudian ESDM dan juga dari dinas perizinan begitu bersama-sama melakukan identifikasi mungkin lebih tepatnya begitu memberikan rekomendasi dan malam harinya kemarin malam itu dicabut secara permanen, artinya sudah tidak ada lagi yang bisa mengelola dari Sudah total berhenti ya, tidak boleh dilanjutkan lagi setelah ini ya? Berhenti, ya betul. Karena variabelnya, parameternya sudah cukup untuk dihentikan begitu ya, sudah cukup kuat untuk dihentikan secara permanen. Kira-kira seperti itu, betul. Kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang ada di wilayah Cirebon. Ya. Itu lebih kurang sekitar 300-an kepala keluarga barangkali ya yang menggantungkan dirinya di sana. Tadi Bapak Gubernur sudah clear menyampaikan bahwasannya untuk jangka pendek ini yang pertama kali adalah evakuasi secepatnya. Nah, oke. Pak Bambang, saya mau masuk ke sana soal evakuasi. Ini besok masih dilanjutkan, tapi kita tahu di sana medannya kan sulit, artinya tidak aman kondisinya untuk melakukan search and rescue, untuk melakukan penyelamatan dan mengevakuasi korban yang masih ada. Apa antisipasi kerjasama yang dilakukan antar instansi, Pak, agar memastikan juga tim penyelamat bisa mengevakuasi korban dengan aman? Ya, jadi gini, Mbak Friska. Di lapangan kami ada inspektur tambang, ya. Kemudian ada analis tambang juga yang standby di sana, yang memberikan asesmen. Boleh, tidak boleh, di radius berapa yang paling aman dan seterusnya. Gitu, kira-kira gitu lah. Jadi stay selama masa evakuasi dari pagi sampai dengan sore hari. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali kami juga melakukan asesmen bukan hanya saja di lokasi longsor, tetapi di area Gunung Kuda itu, ya. Bahkan tim dari inspektur tambang, ya, mulai besok hari itu akan melakukan investigasi secara komprehensif. Jadi tim kami dari ESDM, dari pemerintah provinsi, bahkan juga dari pemerintah pusat, Kementerian ESDM melalui inspektur tambang, begitu, melakukan investigasi secara detail, kira-kira seperti itu. Nah, rekomendasi seperti apa tentunya kami akan menunggu, mudah-mudahan besok sore sudah keluar rekomendasi yang yang proper begitu ya, untuk memastikan bahwa ini bisa dimitigasi supaya tidak terjadi longsor susulan.
Kira-kira begitu. Ya, semoga tidak terjadi longsor susulan, proses evakuasinya berjalan lancar, semua tim juga yang ada di lokasi bisa selamat. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Terima Pak kasih, Junanta. Mbak. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga tidak terulang lagi kejadian serupa dan para korban bisa segera ditemukan. Terima kasih, selamat malam.